Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dengan NIM 1G12007. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang kualitas proyek pengelolaan. Nah, di sini manajemen kualitas proyek adalah area pengetahuan yang sulit untuk didefinisikan organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO. Mendefinisikan kualitas sebagai totalitas karakteristik entitas yang mendukung kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat, atau sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Nah, tujuan dari manajemen kualitas proyek adalah untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang dilakukan. Nah, manajemen kualitas proyek melibatkan 3 proses utama. Pertama itu merancang manajemen kualitas, termasuk mengidentifikasi persyaratan dan standar kualitas mana yang relevan dengan proyek dan bagaimana memenuhinya. Yang kedua, melakukan pinjaman kualitas, melibatkan evaluasi kinerja proyek secara keseluruhan secara berkala untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga itu melakukan penjaminan kualitas, melibatkan evaluasi kinerja proyek secara keseluruhan secara berkala untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi standar kualitas yang relevan. Nah, berikutnya itu aspek non lingkup penting dari proyek EIT mempengaruhi kualitas meliputi fungsionalitas dan fitur keluaran sistem, kinerja, serta keandalan dan pemeliharaan. Berikut penjelasan. Yang pertama itu fungsionalitas adalah sejauh mana suatu sistem melakukan fungsi yang dimaksud. Kedua, fitur adalah karakteristik khusus sistem yang menarik bagi pengguna, penting untuk mengidentifikasi fungsi dan fitur apa yang harus dilakukan oleh sistem dan fungsi dan fitur apa yang bersifat opsional. Yang ketiga, keluaran sistem adalah layar dan laporan yang dihasilkan sistem. Keempat, kinerja membahas seberapa baik suatu produk atau layanan melakukan pengguna yang diinginkan pelanggan. Yang kelima, kendala adalah kemampuan suatu produk atau layanan untuk melakukan seperti yang diharapkan dalam kondisi normal. Keenam yaitu maintainability, mengatasi kemudahan melakukan perawatan pada suatu produk. Berikutnya yaitu meskipun salah satu tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk meningkatkan kualitas, namun yang utama adalah hasil dari proses ini adalah keputusan penerimaan, pengerjaan ulang, dan penyesuaian proses. Yang pertama itu kebutuhan penerimaan menentukan apakah produk atau jasa yang dihasilkan sebagai bagian dari proyek akan diterima atau tidak. Kedua, pengerjaan ulang adalah tindakan yang dihasilkan untuk membuat item yang ditolak sesuai dengan persyaratan produk, spesifikasi, atau harapan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penyesuaian proses memperbaiki atau mencegah masalah kualitas lebih lanjut berdasarkan pengukuran kontrol kualitas. Berikutnya itu alat dan teknik untuk pengendalian kualitas. Yang pertama itu alatnya itu pengambilan sampel statistik adalah konsep kunci dalam manajemen kualitas proyek. Atau anggota tim proyek yang fokus pada kontrol kualitas harus memiliki pemahaman statistik yang kuat, tetapi anggota tim proyek lainnya hanya perlu memahami konsep dasar. Yang kedua itu Sigma, karya dari banyak pakar kualitas proyek berkontribusi pada pengembangan prinsip Six Sigma saat ini. Yang ketiga itu pengujian. Banyak profesional TI menganggap pengujian sebagai tahap yang mendekati akhir pengembangan produk IT. Berikutnya itu organisasi internasional untuk standarisasi adalah jaringan lembaga standar nasional yang bekerja dalam kemitraan dengan organisasi internasional, pemerintah, industri, bisnis, dan perwakilan konsumen. Yang berikutnya dalam meningkatkan kualitas proyek EIT terdapat yang pertama itu kepemimpinan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk menghasilkan kualitas. Kedua, biaya kualitas adalah biaya kesesuaian ditambahkan biaya ketidaksesuaian. Yang ketiga itu dampak pengaruh organisasi dan faktor tempat kerja terdapat kualitas. Sebuah studi oleh Tom DeMarco dan Timothy Lester menghasilkan hasil yang menarik terkait organisasi dan produktif relatif. Yang keempat itu ekspektasi dan perbedaan budaya dalam kualitas. Banyak manajer proyek yang berpengaruh mengetahui bahwa aspek krusial dari manajemen kualitas proyek adalah mengelola ekspektasi. Yang kelima itu model maturitas, pendekatan lain untuk meningkatkan kualitas dalam proyek. Pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek secara umum adalah penggunaan model maturitas dan yang merupakan kerangka kerja untuk membantu organisasi meningkatkan proses dan sistem mereka. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.